Heho Pop gengs. Dari sekian banyak yang kemajuannya didorong oleh internet, sepertinya game online menjadi salah satu yang paling tajir. Hal ini dibuktikan dengan dinobatkannya industri gaming sebagai salah satu sektor paling menguntungkan di dunia pada tahun 2020 kemarin. Gak tanggung-tanggung meskipun corona lagi menyerang, industri game tetap bisa mendapatkan cuan 177,8 miliar US dollar atau 2.524 triliun rupiah. Salah satu hal yang membuat sektor ini ramai adalah turnamen. Ya mau itu turnamen game PC maupun mobile, antusias para pemain menjadi garansi bagi para investor untuk membakar uang dalam mengadakan turnamen. Nah, membicarakan tentang turnamen, hari ini kita bakal ngebandingin dua turnamen dari platform berbeda yang katanya lagi bersaing untuk menjadi turnamen game terbesar di dunia. The International Dota 2 untuk game PC dan PMGC PUBG Mobile untuk game mobile. Kira-kira mana yang bakal merajai industri game sebagai turnamen game terbesar? Tanpa basa-basi lagi, mari kita simak pembahasannya di DP Versus kali ini. Pertama, mari kita mengenal sejarah dari masing-masing turnamen yang kita bicarakan. Dimulai dari The International Dota 2 dulu. Sebagai salah satu game online yang memiliki kisah yang panjang, The International yang diadakan Valve Corporation sebagai pengembang resmi Dota 2 dimulai pada tahun 2011 kemarin dan diselenggarakan di kota Cologne, Jerman. Turnamen pertamanya ini diikuti oleh 16 tim yang terdiri dari 14 tim yang diundang dan 2 tim yang lolos kualifikasi regional. Dari 16 tim ini, tim Navi keluar sebagai pemenang pertama gelaran di internasional. Nah, masalah alasan penyelenggaraan yang dilakukan oleh perusahaan pengembang game Amerika ini hanya satu, yaitu untuk memperkenalkan Dota 2 pada masyarakat dunia sebagai game kompetitif yang baru. Gak tanggung-tanggung uang yang habis dibakar Valve pada penyelenggaraan ini senilai 1,6 juta US dollar atau 22,7 miliar rupiah. Ya, tentu saja pada masa tersebut jumlah ini sangatlah besar. Jadi wajar saja kalau pada saat itu Dota 2 dan The International mendapat respon antusias yang sangat tinggi. Sedangkan untuk PMGC atau PUBG Mobile, turnamen ini baru diselenggarakan pada tahun 2020 kemarin. Alasan Tencent Game sebagai pengembang utama PUBG Mobile mengadakan turnamen ini cukup simpel, yaitu untuk menyatukan seluruh scene kompetitif dari PUBG Mobile yang dulunya memiliki banyak nama. Nah, pada penyelenggaraan pertamanya, turnamen ini diikuti oleh 16 tim dan diadakan di Dubai. Prize poolnya pun cukup banyak, yaitu 1,2 juta US dollar atau sekitar 17 miliar rupiah yang dimenangkan oleh Nova Esports. Ya, bisa kita bilang kalau PMGC PUBG Mobile meski kalah jauh saat start dalam melawan di International Dota 2. Namun, meskipun begitu, prize pool yang mencapai 17 miliar rupiah untuk game mobile adalah nilai yang cukup tinggi dibandingkan game pertandingan dunia game mobile lainnya. Ya, meskipun sama-sama menyandang gelar turnamen dunia, kedua turnamen yang sedang kita bahas tentu memiliki mekanisme turnamen yang berbeda karena genre gamenya pun berbeda. Dota 2 dengan MOBA alias Multiplayer Battle Arena dan PUBG Mobile dengan Battle Royale. Dalam mekanisme turnamennya, di International Dota 2 yang paling terakhir diadakan, yaitu TI10 yang melibatkan 18 tim. 18 tim ini terbagi atas dua jenis, yaitu 12 tim invitasi yang didapatkan dari sistem bernama Dota Pro Circuit dan 6 tim dari sistem kualifikasi secara regional yang terbagi atas regional Amerika Utara, Amerika Selatan, Eropa Barat, Eropa Timur, Asia, dan Asia Tenggara. Nah, dalam pelaksanaannya 18 tim ini akan masuk pada group stage di mana mereka dibagi menjadi dua grup. Bagi 16 tim terbaik akan masuk pada main event yang menggunakan sistem double eliminasi, yaitu lower bracket dan upper bracket. Sedangkan untuk PMGC PUBG Mobile, pesertanya berasal dari rentetan turnamen yang jenjangnya berada di bawah PMGC, seperti PMPL Southeast Asia, PMPL MENA and South Asia, PMPL Amerika, dan lain-lainnya yang membagi peserta berdasarkan regional barat dan juga timur. Nah, setelah rentetan turnamen yang panjang akan ada 20 tim dari masing-masing region yang akan dipilih untuk mengikuti PMGC. Dari 20 tim di masing-masing region ini yang akan bermain pada dua tahap eliminasi, yaitu League dan Final League untuk menembus Grand Final PMGC yang hanya akan diisi oleh 16 peserta.
Dalam penentuan pemenang PMGC, sistem yang digunakan adalah sistem poin yang dibagi atas dua, yaitu posisi dan juga point kill seperti yang ada dalam tabel berikut. Nah, setelah membicarakan sistem turnamen keduanya, bisa kita lihat kalau polanya sangat berbeda. Menurut kamu, mana nih pola yang paling susah untuk kamu mengerti? Yang terakhir, mari kita pindah ke poin yang banyak ditunggu, yaitu prize pool atau total hadiah dari masing-masing turnamen. Untuk di internasional atau TI Dota 2, turnamen teranyarnya adalah TI10 yang diadakan pada 7 Oktober hingga 17 Oktober 2021 kemarin. Dalam turnamen ini, total hadiah yang diperebutkan mencapai 40,01 juta US dollar atau 564,4 miliar rupiah. Nah, dari angka fantastis ini, pemenang dari TI10 yaitu Team Spirit berhak membawa pulang 45,5% dari total hadiah tadi atau 18,208 juta US dollar yang setara dengan 258 miliar rupiah. Bayangin kalau kamu menang kompetisi ini, berapa banyak rumah, mobil, bakso, cilok, atau seblak yang bisa kamu beli. Sedangkan untuk PMGC 2021 dari PUBG Mobile, prize pool untuk turnamen mobile ini masih kalah jauh dari TI karena hanya berjumlah 6 juta US dollar yang setara dengan 85,2 miliar rupiah. Jika dibandingkan dengan TI tadi, prize pool PMGC 6 kali lebih kecil. Ya, kalau menyoal berapa yang didapatkan oleh peringkat 1 dari PMGC 2021 ini, semua masih misteri. Karena sekarang PMGC masih tahap kualifikasi dan belum sampai pada main event. Nah, setelah membahas masing-masing prize pool, memang PMGC kalah jauh. Namun harus kita tahu, kalau PMGC masih punya potensi besar karena turnamen ini baru diadakan 2 kali. Sedangkan TI sudah diadakan sebanyak 10 kali. Ya, mungkin saja saat PMGC ke-10 nanti, prize pool dari PMGC bisa sebanding dengan di internasional. Iya, karena nggak bisa kita pungkirin, kalau prize pool memang bisa jadi sumber semangat bagi para player. Apalagi kalau kita ngomongin player Indonesia, yang dimana sebagian besar pro player terkayanya itu berasal dari Dota 2 dan juga PUBG Mobile. Bisa kita lihat tuh kalau pendapatan pro player dari kedua game ini bisa mencapai lebih dari 150.000 US dollar atau 2,1 miliar rupiah. Kapan lagi ya kan dapat kerjaan nge-game tapi gajinya gede banget? Oke, itulah tadi DP Versus kali ini tentang di International Dota 2 versus PMGC PUBG Mobile. Di sini ada gak sih yang mainin salah satu dari game ini? Kalau ada, sebutin in-game name kamu dong di kolom komentar. Siapa tahu kita bisa mabar.